Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, saya perwakilan dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Akidah dalam Islam. Nah, definisi akidah terbagi menjadi dua, yaitu etimologi dan terminologi. Nah, dalam etimologi, akidah berakar dari kata aqdah, yakidu, dan akdan yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Nah, dalam terminologi terbagi menjadi 4. Menurut Hasan al-Banna, akidah adalah keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Menurut Abu Bakar Jabir al-Zairi, akidah adalah kebenaran yang diterima manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Nah, Imam Al-Ghazali, akidah seorang muslim dalam jiwanya hanya Allah sajalah yang paling berkuasa. Segala wujud yang ada hanyalah makhluk belaka. Ibnu Taimiyah dalam bukunya Akidah Al-Wasithiyah, makna akidah dengan satu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, jiwa, dan menjadi yakin. Dalam landasan akidah, hakikatnya filsafat dalam bahasa akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengutus Rasul membawa pesan darinya untuk disampaikan kepada umat manusia. Pesan itu ditulis dalam Alkitab Al-Quran yang berbunyi, "Falyanzurul insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'i laqadir," yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Quran Surah At-Tariq ayat 5-8. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman bagi orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Keagungan lainnya adalah tidak akan pernah ditemui kekurangan dan celaan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam firman-Nya, telah sempurnakanlah kalimat Rabbmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar-benar adil dan tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 115. As-Sunnah adalah perbuatan atau tingkah laku Nabi yang ditulis dan diamalkan oleh para sahabat Nabi. Dalam tujuan, fungsi, dan peran akidah. Tujuan akidah dalam Islam yaitu untuk menghasilkan niat dan ibadah kepada Allah semata, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah, ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakan dengan mengharapkan pahala. Fungsi akidah dalam Islam. Akidah berfungsi sebagai ruh dari kehidupan agama. Tanpa ruh atau akidah, maka syariat atau jasad kita tidak ada guna apa-apa. Adapun fungsi akidah secara garis besar yaitu sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam, merupakan awal dari akhlak yang muslim. Semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, peran akidah dalam Islam. Akidah merupakan misi yang dibawa oleh para Rasul Allah. Manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Akidah yang benar dibebankan
kepada setiap mukallaf berpegang kepada akidah yang benar merupakan kewajiban manusia seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Akidah yang benar telah mampu menciptakan generasi terbaik dalam sejarah umat manusia, yaitu generasi sahabat dan 2 generasi sesudah mereka. Kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi segala kebutuhan lainnya karena ia merupakan sumber-sumber kehidupan, ketenangan, dan kenikmatan hati seseorang. Prinsip akidah. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa, beriman kepada Allah dan bahwa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua yaitu pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Yang ketiga yaitu kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Jika keyakinan ini tertanam di dalam hati, maka akan tumbuh keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ruang lingkup akidah, yang pertama yaitu ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Nubuwat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat, dan lain sebagainya. Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, dan lain sebagainya. Sam'iyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil naqli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, dan surga, neraka, dan lainnya. Di dalam akidah, apa yang saya dapat dengan indera saya yakin adanya, kecuali pada akal saya mengatakan tidak berdasarkan pengalaman masa lalu. Keyakinan di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung juga bisa melalui berita yang diyakini kejujuran pembawa berita. Anda tidak berhak memungkiri wujudnya suatu karena Anda tidak bisa menjangkanya dengan indera Anda. Seseorang hanya bisa menghayalkan sesuatu yang sudah pernah didatangnya oleh inderanya. Akal hanya bisa menjangkau hal-hal yang terikat dengan ruang dan waktu. Imam adalah fitrah setiap manusia. Setiap manusia memiliki fitrah mengimani adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepuasan material di dunia sangat terbatas. Keyakinan datangnya hari akhir adalah konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup dari akidah, ruang lingkup dari akhlak. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan akhlaki. Bentuknya adalah
dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, mencintai Allah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Akhlak terhadap sesama manusia bentuknya adalah dengan saling menjalin tali silaturahmi, saling menghormati dan saling menghargai, saling menolong dan saling menasihati, tidak menyakiti orang lain, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun sikap. Akhlak terhadap alam atau lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa. Dasar-dasar akidah dalam Islam. Tauhid dan macam-macam tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah yang khususnya dan wajib baginya. Tauhid terdiri dari 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengimani keesaan Allah sebagai pencipta dan pengatur alam raya. Tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dan dalam segala macam bentuk ibadah dengan tidak menjadikannya sesuatu pun yang disembah bersamanya. Dan tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik yang ia tetapkan sendiri untuknya maupun ditetapkan oleh Rasulnya. Keutamaan kalimat la ilaha illallah, syarat kalimat la ilaha illallah, makna kalimat Muhammad Rasulullah, rukun iman, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam aliran-aliran dalam akidah, yang pertama yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seseorang yang mengikuti Nabi serta para sahabatnya. Jadi aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat Nabi, bukan hanya nabinya saja. Syiah adalah aliran yang mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menyatakan kepemimpinannya yang baik. Khawarij adalah berasal dari kata harij yang berarti keluar. Pada sejarahnya, aliran Khawarij seperti yang ditulis di atas merupakan aliran yang tidak setuju dengan adanya perdamaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat perang Siffin. Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofi. Murji'ah berasal dari kata irja yang artinya menanggungkan. Murji'ah muncul pada abad pertama Hijriyah yang muncul karena perbedaan dua pendapat, yaitu Syiah dan Khawarij. Qadariyah berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menemukan perjalanan hidupnya. Jabariyah berbeda dengan Qadariyah. Aliran Jabariyah justru berbanding terbalik dengan Qadariyah. Jabariyah berasal dari kata jabar yang artinya paksaan. Adapun penyimpangan akidah dan cara penanggulangannya. Sebab-sebab penyimpangan dalam akidah yaitu pertama kebodohan terhadap akidah, tasyahud fanatik, taklil buta, ghulu berlebihan, khalflah lalai. Cara-cara penanggulangan dari penyimpangan akidah tersebut. Yang pertama yaitu kembali pada kitabullah, perhatian dan berpedoman pada kitab dan dai. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa dalam keseluruhan bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai fondasi di mana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah seorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam beragama.
Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada nabinya Muhammad SAW. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, akan tetapi hanya berfungsi sebagai memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah sebenarnya disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.